Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Goa Talo yang beranggotakan Dea Islami Putri nomor absen 7, Hikmah Maulidia nomor absen 14, Excel Arkananta nomor absen 11, Merlin Gadis nomor absen 17, dan Raliana Spedia nomor absen 27. Ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sejarah Goa Talo, runtuhnya kerajaan Goa Talo, kehidupan ekonomi, masa kejayaan raja-raja, letak kerajaan Goa Talo, serta peninggalan-peninggalan Goa Talo. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, di wilayah Goa Talo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate, Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang Data, Agang Jene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan penguasaannya masih menganut kepercayaan animisme. Tomanur Baine kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, Tumas Salangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi 2 setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada abad ke-15. Hal ini disebabkan oleh perang saudara antara 2 putra Tonangka, Batara Goa, dan Kareng Loerisero yang saling berebut tahta. Setelah Batara Goa menang, Kareng Loerisero turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun 2 kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur. Hingga pada akhirnya Raja Daeng Matandre Karaeng Tumaparisi Kalano dari Goa membuat perjanjian dengan Talo dalam kesepakatan 2 raja tetapi 1 rakyat pada 1565. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak boleh saling melawan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Masa kejayaan. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin di tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur, serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu, hubungan antara Batavia, pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur, dan Ambon terhalangi oleh adanya Kerajaan Makassar. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut terjadi di daerah Maluku. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukan untuk melawan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Runtuhnya kerajaan Goa Talo. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur.
Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone, yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Dan secara terpaksa kerajaan Makassar yang harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya tahun 166 atau yang isinya tertentu sangat merugikan kerajaan Makassar. Raja-raja kerajaan Gorontalo. Yang pertama ada Sultan Alanuddin 1591 hingga 1629. Sultan Alanuddin sebelumnya bernama asli Karaeng Mata Wayah Tumamenaga Ri Agamana dan merupakan Raja Gorontalo pertama yang memeluk agama Islam. Pada pemerintahan Sultan Alanuddin, kerajaan Gorontalo mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, Sultan Muhammad Said 1639 hingga 1653. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, perkembangan kerajaan Gorontalo maju dengan pesat karena Sultan Muhammad Said pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang melawan Belanda. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin 1653 hingga 1669. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara, bagian Sumbawa, dan sebagian Flores. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangan untuk kerajaan Gorontalo menjadi kerajaan besar. Kehidupan ekonomi kerajaan Gorontalo. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor seperti letak yang strategis, memiliki pelabuhan yang baik, serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak perdagangan-perdagangan yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bikarana Pabalue Ket artinya apa. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Peninggalan kerajaan Gorontalo. Yang pertama ada Istana Bola Lompoa, yang kedua ada Istana Tamalate, dan yang ketiga ada Masjid Katangka.